Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Nur Hidayati, dosen program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya memberikan informasi mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu statistik non-parametrik. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang diberikan pada mahasiswa semester 6 yang sifatnya adalah mata kuliah pilihan dengan bobot SKS 2 SKS tatap muka. Mata kuliah statistik non-parametrik memiliki beberapa capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama, mampu mengaplikasikan konsep fundamental yang relevan dengan bidang agribisnis. Yang kedua, mampu belajar secara mandiri, mampu mengevaluasi kemampuan diri dan adaptif terhadap perubahan, mampu berkomunikasi efektif secara lisan dan tertulis, serta mampu melakukan penelitian dan menghasilkan tulisan ilmiah di bidang ekonomi pertanian dan manajemen agribisnis. Mata kuliah statistik non-parametrik mencakup konsep dan prosedur perhitungan dasar statistik, prinsip dan prosedur uji hipotesis statistik, uji statistik non-parametrik untuk kasus sampel tunggal, kasus dua sampel, kasus K-sampel, model pengukuran korelasi, serta implementasi statistik non-parametrik dalam penelitian bidang agribisnis. Basis penilaian mata kuliah statistik non-parametrik yaitu aktivitas partisipatif atau case method dengan jumlah 70%, kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing 15%. Terdapat beberapa referensi yang bisa digunakan dalam mata kuliah statistik non-parametrik, termasuk dalam pertemuan kali ini, yang membahas mengenai pengujian hipotesis satu sampel. Pengujian hipotesis satu sampel didefinisikan untuk menguji perbedaan rata-rata sampel atau observasi dengan rata-rata populasi atau yang diharapkan. Setelah mengikuti perkuliahan kali ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang bagaimana cara melakukan analisis data satu sampel dengan metode binomial dan chi-square satu sampel. Metode yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah diskusi, studi kasus, dan pembelajaran kolaboratif di mana mahasiswa mampu untuk menyampaikan pendapat, kemudian mengerjakan latihan soal, dan mengetahui mengenai analisis binomial dan chi-square satu sampel, serta analisisnya dengan SPSS. Dasar penilaian pertemuan kali ini adalah penilaian metode, sehingga mahasiswa dituntut untuk bisa aktif berpendapat dan berpikir kritis, kemudian dituntut untuk bisa menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya, serta akan menjadi bagian dari bobot penilaian dalam ujian tengah semester. Video pembelajaran pertemuan kali ini dapat disimak sebagai berikut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita akan melanjutkan pertemuan kita minggu lalu terkait dengan statistik non-parametrik. Untuk pertemuan kali ini terkait dengan uji hipotesis satu sampel. Jadi kalau minggu lalu sudah ada terkait dengan apa itu statistik parametrik dan non-parametrik, kemudian apa saja pengujiannya. Yang pertama adalah uji satu sampel. Nanti pertemuan berikutnya adalah uji dua sampel, kemudian pertemuan selanjutnya adalah uji K-sampel. Gitu. Yang pertama ini adalah satu sampel ada dua, binomial dan chi-square. Oke, ini adalah tujuan pengujiannya. Yang pertama terkait dengan sentral tendensi. Masih ingat dulu kurva normal? Masih ingat nggak? Masih, oke. Kurva normal yang bentuknya seperti tempurung ya. Nah, itu. Jadi yang pertama untuk melihat perbedaan rata-ratanya. Kemudian yang kedua, untuk melihat perbedaan frekuensi. Dulu zaman statistik sudah dipelajari terkait dengan distribusi frekuensi. Masih ingat nggak? Mengelompokkan populasi atau mengelompokkan sampel di dalam kelas-kelas frekuensi. Biasanya misalnya terkait dengan umur 7 sampai dengan 10 berapa orang gitu kan? Itu adalah tabel distribusi frekuensi. Kemudian nanti yang ketiga, untuk melihat perbedaan proporsi, presentasenya. Untuk yang pertama atau yang kedua, dan melihat perbedaan proporsi dari sampel dengan populasi. Yang ketiga adalah terkait dengan apakah sampel yang diambil itu merupakan dari distribusi yang sama atau tidak, kemudian apakah sampel dan populasi itu random atau tidak. Oke, ini adalah metode pemilihannya.
Kalau kita punya data nominal, kita punya data ordinal, apa saja yang bisa kita gunakan? Untuk kali ini kita akan gunakan datanya adalah nominal. Kemudian untuk pengujiannya adalah binomial dan chi-square atau chi-square satu sampel. Yang pertama binomial. Digunakan untuk menguji kalau data kita bentuknya adalah kelas. Kalau tidak laki-laki maka perempuan, kalau tidak satu maka dua, kalau tidak dua maka satu, atau kalau tidak sukses maka gagal, kalau tidak gagal maka sukses. Jadi pilihannya hanya ada dua. Untuk binomial pilihannya hanya ada dua. Kemudian sampelnya bisa 25, 30, atau bisa lebih dari itu, tapi kalau lebih dari itu nanti tidak lagi menggunakan distribusinya binomial, menggunakan distribusinya kurva normal tadi. Oke, ini adalah asumsinya. Yang pertama terkait dengan kemungkinannya cuma ada dua tadi. Kemudian yang kedua, simbolnya bisa dilambangkan dengan P dan Q, atau bisa juga dengan P1, P2, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, perjombaannya bersifat independen. Jadi misalnya, Mbak Safina memilih jawaban suka rasa manis. Kemudian Mbak Elvi memilih jawaban suka rasa asin. Nah, jawabannya Mbak Safina dan jawabannya Mbak Elvi tidak boleh saling mempengaruhi. Jadi artinya independen. Jawaban yang satu berdiri sendiri dibandingkan jawaban yang lainnya. Oke, ini adalah rumusnya. Kemudian, nah ini adalah contohnya. Sebuah perusahaan minuman bersoda dengan nama The Coca-Cola Company, The Soda Company. Ini untuk mengetahui apakah konsumen lebih menyukai minuman soda dengan rasa stroberi atau rasa jeruk. Ambil 12 orang, jadi nanti posisinya kalau kalian terjun ke lapang ditanya, dari 12 orang ini memilih rasa apa? Mau stroberi atau mau jeruk? Jadi ditanya satu persatu. Nah, jawabannya adalah 8 orang menyukai rasa stroberi, 4 orang menyukai rasa jeruk. Oke, ini pertanyaannya. Apakah selera konsumen terhadap kedua rasa soda tersebut sama? Jadi kita mau cari tahu apakah seleranya sama atau tidak. Atau apakah proporsinya itu dari 12 orang sama 50% atau tidak. Oke, ini penyelesaiannya. Ada beberapa langkah. Yang pertama, menentukan hipotesis. Hipotesis ada berapa? 1. Hipotesis 0. Yang kedua? Hipotesis alternatif. Oke. Jadi karena hanya ada dua pilihan, maka asumsinya adalah kalau saya pilih stroberi, saya tidak akan pilih jeruk. Kalau saya pilih jeruk, saya tidak akan pilih stroberi. Jadi 50%, 50%. Makanya bentuk hipotesisnya menjadi H0 sama dengan P1 sama dengan P2 sama dengan 0,5 dari 50/100. Kemudian HA-nya bahwa P1 tidak sama dengan P2 tidak sama dengan 0,5. Tahap pertama menentukan hipotesis, kemudian tahap keduanya menentukan alfanya. Mau gunakan berapa? Kita masih punya alfa, biasanya gunakan yang 5%, terus 10%, terus yang paling tinggi? Berapa? Oh bukan, yang paling tinggi berapa? 1%, ada kan? 0,01. Nah, kita gunakan yang 10% dengan asumsinya adalah ini. Jadi ini adalah kriteria pengujiannya. Kita akan menolak H0 dan bagaimana kita akan menerima H0. Nah, ketentuannya adalah seperti ini. Kita akan cari dua hal. Yang pertama adalah uji statistiknya, kemudian kita akan cari critical point-nya atau titik kritisnya. Oke. Yang selanjutnya, untuk mencari titik kritis tadi, karena kita akan gunakan distribusinya Z tadi, maka kita harus melihat dulu, kalau misalnya 50%, 50%, berarti kritisnya ada 1 apa 2? Titiknya ada berapa critical point-nya? 1 atau 2? 2. Titiknya ada 2.
Dan kita akan gunakan uji dua arah. Jadi kanan berapa, kiri berapa. Nah, ini. Kita akan mencari nilai ini. Nilainya si A, nilainya si A ini, dan nilainya si B. Bagaimana cara mencari nilai A dan B? Kita akan gunakan tabelnya distribusi binomial. Jadi tabel distribusi binomial itu ada banyak. Harus kalian tentukan dulu sampelnya berapa, terus alfanya berapa. Nanti hasilnya beda-beda. Nah, yang ini yang saya gunakan adalah sampelnya 12. Kemudian untuk peluangnya adalah 50%, 0,5. Itu. Jadi hasilnya tabelnya seperti ini. Kita cari titik kritis A. Caranya bagaimana? A itu menjumlahkan probabilitas sukses dari atas ke bawah. Yang 0,000 sampai ke bawah itu dijumlahkan. Cari yang nilainya kurang dari 0,05. Kenapa 0,05? Karena pengujiannya dua arah. Ya kan? Tadi kita ambil 10%, kemudian dua arah. Jadi kanan dan kiri. 10 dibagi 2, 5. Jadi kita gunakan 5%. Berapa? Kalau dijumlahkan kurang dari 0,05. Berarti sampai di jumlah sukses yang berapa? Berapa? Kalau yang jumlah suksesnya 1, totalnya berapa? 0,003. Kemudian kalau yang suksesnya 2 berapa? 0,019. Kemudian kalau suksesnya 3, 0, berapa? 0,073. 0,073 sama 0,05 besaran mana? 0,073. Jadi kita tidak bisa sampai di probabilitas sukses 3 karena posisinya kita harus mencari yang ketika dijumlahkan itu kurang dari 0,05. Berarti berapa? Titik A. 2. Kemudian untuk yang titik B, kita jumlahkan yang dari bawah ke atas. Nah, bawah ke atas berarti berapa? Dari 0,000 ditambah? Nah, kemudian berarti titik B-nya berapa? 10. Di sini. Jadi kita punya dua titik A dan B. Satu adalah 2, yang kedua adalah 10. Kalau kurang dari 2, maka itu adalah daerah penolakan H0. Kalau lebih dari 10, dia daerah penolakan H0. Maka di tengah-tengah ini adalah daerah penerimaan H0. Nah, apa yang dibandingkan di sini? Yang dibandingkan adalah berapa jumlah orang yang suka rasa jeruk dan rasa stroberi. Tadi berapa? 4 dan 8. 4 dan 8. 8 orang suka rasa stroberi, 4 orang suka rasa jeruk. Posisinya ada di mana? Di tengah atau di kanan dan kiri? Di tengah. Di tengah ini berarti daerah penerimaan H0. Oke. Kemudian tadi masih ingat? Kalau kita punya penerimaan H0, maka bunyi hipotesisnya apa? Nah, tidak terdapat perbedaan selera konsumen terhadap dua rasa soda. Berarti tahap pertama adalah membuat hipotesis, kemudian tahap kedua menentukan alfa, tahap ketiga kita mencari nilai A dan B-nya, ya kan? Kemudian kita membandingkannya, kemudian kita menentukan kesimpulannya, diterima atau ditolak H0-nya. Paham sampai sini? Oke, ada pertanyaan? Atau lanjut dulu? Lanjut dulu? Oke, yang kedua adalah, tadi setelah binomial adalah chi-square, satu sampel atau goodness of it. Ini adalah contohnya. Jadi kita punya perusahaan, misalnya adalah kita beri nama seruput. Di sini seruput itu ada berapa rasa? 5. Kita punya sirup seruput 5 rasa, sama seperti tadi. Jadi kalian akan mendatangi responden sebesar 105 orang. Ditanyain nanti. Jadi biasanya sistem yang seperti ini digunakan untuk
melihat apakah sirup yang mendominasi seleranya konsumen. Jadi biasanya kalian diminta coba tanpa tahu itu rasa apa. Biasanya gitu, dikasih sampel gitu ya kalau kalian ke mall kan. Nah, nanti biasanya diminta untuk memilih yang A atau yang B atau yang C sampai yang D. Sampai E. Nah, itu 105 konsumen. Kemudian tahap yang pertama kita akan menentukan hipotesisnya dulu. Apa? Ini. Oke, hipotesisnya adalah ini. P1, P2, P3, P4, P5. Tidak sama dengan 1/5. Kenapa 5? Karena jumlah rasanya ada 5. Kalau tadi jumlah rasanya ada 2. Makanya jadinya hipotesisnya P1 sama dengan P2 sama dengan 0,5. Nah, kalau ini karena 5, jadi P1, P2, P3 sampai P5 sama dengan 1/5. Kemudian HA-nya adalah sama. Tidak semua proporsi sama. Berarti P1 tidak sama dengan P3, tidak sama dengan 1/5. Oke, hipotesis sudah, kemudian kita akan menentukan alfa yang kita gunakan. Di sini kita pakai 0,05. Kemudian kita nanti akan melihat di tabelnya dengan cara DF sama dengan K-1. Jadi variabelnya kita ada 5 rasa. Apa saja tadi? Apel, nanas, anggur, dan jambu. Ada 5. Kemudian DF-nya ketentuannya K-1. Jumlah variabel dikurangi dengan 1. 5 dikurangi 1 berarti 4. Kemudian alfanya adalah 0,05. Di tabel kritis nanti akan ketemu jawabannya 9,488. Nah, kemudian untuk kriteria ujinya, kita akan lihat berapakah nilai yang nanti kita hitung, hasilnya berapa dibandingkan dengan 9,488. Nah, untuk yang ini perhitungannya agak lumayan. FE adalah frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu adalah frekuensi yang kita inginkan kalau misalnya kita punya data 105. Jadi 105 dibagi dengan 5 sama dengan 21. Sama tidak semua FE-nya? Dari atas ke bawah. Kira-kira sama nggak? Sama. Kan tadi P1 sama dengan? Ya kan? Ya nggak tadi hipotesisnya? Jadi 21 semua. Kita kopas ya ke sini. Nah, F0 kurangi FE. Berapa 28 kurangi 21? Berapa? 18 kurangi 21? Berapa? Minus? Kemudian 18 kurangi 21? Minus 3. Kemudian? 3. Kemudian? Minus 4. Kuadratkan berapa? 49. Kemudian? 9. 16. 49 dibagi dengan 21. Berapa? 9 bagi 21? 2,3. Terus 9 dibagi 21. 0,42. 0,42. 0,42. 16 berapa? 0,76. Berapa totalnya? Berapa? Sama nggak? 4,381. Oke, ini akan kita bandingkan dengan yang tadi. Tadi angkanya berapa? Ingat nggak? Yang mana tadi? 9,488. Tadi hasil hitungnya berapa?
Oke, ada di daerah yang mana? Kita tidak menolak H0 atau kita menolak H0? Menerima atau menolak? Yang atas atau bawah kriteria ujinya? Lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil, berarti kita tidak dapat menolak H0. Berarti kita menerima. Kalau menerima bunyi hipotesisnya apa? Tidak terdapat perbedaan. Nah. Oke. Itu. Jadi setelah ketemu itu, kita bandingkan, maka kesimpulannya adalah itu. Oke, ini adalah perhitungan manualnya. Sekarang kita akan masuk di perhitungan untuk SPSS-nya. Coba ya, kita coba SPSS. Oke, ini adalah datanya untuk binomial. Tadi ada apa ini? Tentang apa? Minuman apa tadi? Soda, rasa stroberi dengan jeruk. Masih ingat ya kemarin SPSS? Kita kesini dulu sebelum menuliskan. Ya kan, kita kesini dulu. Kemudian nanti ada, kalian harus tuliskan. Di sini adalah labelnya apa, kemudian yang ini apa. Kemudian di value-nya, jangan lupa, karena ada 1 dan 2, maka kita masukkan di sini. 1-nya untuk stroberi, 2-nya untuk jeruk. Masih ingat ya, dulu praktikum statistik sudah diajarkan ini. Oke, kita ulang saja. Kemudian di bagian yang data view, kita ke analyze, kemudian kita ke non-parametric test, kemudian legacy dialog ke binomial. Masukkan ke sini, kemudian kita okekan. Tes proporsinya kan benar 0,5 ya. Oke, hasilnya adalah ini. Sama tidak dengan yang tadi? Kalau ini diperbandingkannya gimana? Dengan signifikan. Jadi signifikannya ini. Tadi kan hasilnya adalah 8 orang suka. Nah, 4 orang suka jeruk. Kemudian ini adalah proporsinya. Kalau kalian diminta kalau 8 orang dibandingkan 12 orang berapa persen? Oh, ternyata 67%. Itu. Kemudian yang kedua adalah chi-square satu sampel. Nah, untuk yang ini sama dengan tadi, analyze, kemudian non-parametric test, legacy dialog, pilih yang chi-square. Masukkan ke sini, kemudian oke. Nah, ini yang tadi kita hitung. 7, min 3, min 3. Nah, kemudian hasilnya adalah ini. DF-nya benar kan 4 tadi? Nah, sama kan? Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya. Belakang dulu apa depan dulu? Apa sweet? Belakang dulu ya. Apa, Mbak? Oke, perbedaan uji binomial dan chi-square. Tadi, binomial itu hanya ada 2 pilihannya. Kalau tidak A, maka B. Kalau tidak B, maka A. Karena dia B. Cuman ada 2. Kalau chi-square itu lebih dari 2. Jadi kalau nanti kalian penelitian, misalnya terkait dengan preferensi konsumen yang suka dengan sarapan pagi. Kan ada banyak jenisnya. Nasi uduk, nasi kuning, nasi berkat. Siapa lagi? Bubur ayam, apa lagi? Nasi pecel. Nah, andalan kalian. Nah, ini bisa pakainya chi-square. Gitu. Tapi kalau misalnya Mbak Sherlinda mau penelitiannya terkait sarapan atau tidak, kan cuman ada iya dan tidak. Nah, itu pakainya binomial. Gitu. Ada lagi, Mbak? Ya, cukup, Mbak. Ya, silakan Mbak Elvi. Tadi kan di penelitian chi-square ini ada penentuan DF. Saya kurang tahu tentang cara menemukan dan menginterpretasikan penggunaan DF ini untuk apa. Oke, DF ini nanti tidak hanya di chi-square ini, di beberapa pengujian nanti, itu ketemu juga. Dengan beberapa kriteria, ada yang K-1, nah ini untuk yang chi-square itu K-1. Kemarin saya sudah berikan tabelnya ya, nah di sini. Jadi ada tabelnya punya chi-square, DF adalah derajat bebasnya. Kalau di sini
K adalah jumlah variabel dikurangi dengan 1. Jadi, ini adalah sama. DK adalah derajat kebebasan. Ya kan? Bahasa Indonesianya adalah kebebasan, bahasa Inggrisnya adalah DF. Kita punya 5 variabel tadi ya. Apel dan sebagainya itu ada 5. Dikurangi 1 berarti 4. Berarti DK-nya adalah 4. Kita gunakan berapa alfanya tadi? 5. Maka kita cari yang 5%. 9,488. Jadi nanti kalau alfanya yang kalian gunakan beda, hasilnya beda. Gitu. Gimana, Mbak? Paham? Oke. Oke, untuk minggu depan, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya? Oke. Untuk minggu depan, saya berikan satu tugas, silahkan nanti bisa dikumpulkan dalam bentuk PDF, outputnya ya. Jadi nanti kalian hitung ini dengan SPSS saja, tidak usah dengan manual. Dengan SPSS kalian masukkan, kemudian kalian hitung, dan kalian uploadkan di Google Drive yang saya sediakan. Gitu? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.